Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frista Aulia Putri Satrio dengan NIM 432190100152. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana jurusan Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya mengenai kasus penyalahgunaan data pada Facebook yang melibatkan Cambridge Analytica. Presentasi ini dilakukan untuk memenuhi tugas besar 1 mata kuliah Sistem Informasi dan Manajemen. Kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang dari kasus ini adalah pada masa sekarang ini manusia berada pada era informasi. Hal itu berarti bahwa informasi sudah menyentuh seluruh bagian dari sisi kehidupan manusia. Banyak sekali manfaat dari sistem informasi, begitu pula dengan sisi negatifnya. Dalam dunia bisnis, salah satu alasan utamanya adalah masalah pembajakan. Namun, subjek tersebut lebih dalam daripada hanya sekedar masalah privasi dan pembajakan. Untuk itu, isu sosial yang menyebabkan etika berubah negatif maka harus dicegah dari individu dan masyarakat sekitar yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri sendiri maupun orang lain. Rumusan masalah yang pertama, kasus apa yang terjadi pada Facebook. Yang kedua, bagaimana penyelesaian kasus tersebut. Kemudian terdapat tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui kasus apa yang melibatkan Facebook dan bagaimana penjelasan kasus tersebut. Yang kedua, untuk mengetahui langkah yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita lanjutkan pada bab 2, yaitu pembahasan mengenai kasus penyalahgunaan data pada Facebook yang melibatkan Cambridge Analytica. Ada apa dengan Facebook dan apa yang terjadi? Skandal privasi Facebook baru-baru ini yaitu di mana sebuah firma politik memperoleh informasi pribadi lebih dari 80 juta pengguna Facebook yang telah membuat khawatir banyak orang. Faktanya, Komisi Perdagangan Federal atau FTC sedang menyelidiki Facebook sebagai akibat dari skandal tersebut. Hal ini akan memiliki implikasi jangka pendek dan jangka panjang bagi perusahaan yang mengumpulkan dan menggunakan data pribadi dan pengguna yang mempercayakan data mereka. Banyak pengguna yang resah menanggapi tentang privasi mereka yang tersebar dari Facebook. Lalu bagaimana hubungan Cambridge Analytica dan Pilpres Amerika Serikat 2016? Berikut saya jelaskan bahwa Cambridge Analytica yang berada di London, Inggris adalah konsultan politik pemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat 2016. Cambridge Analytica diduga melakukan pencurian data penggunaan Facebook menggunakan fitur kuis kepribadian dan jaringan perkawanan yang dilakukan untuk mempengaruhi pemilih pada situasi Pilpres kala itu. Sehingga Cambridge Analytica dituding menyebarkan isu kabar palsu dan hoax. Saya akan menjelaskan bagaimana alur permasalahannya sehingga dapat terjadi penyalahgunaan. Awalnya, Alexander Cogan, seorang ilmuwan data di Universitas Cambridge, mengembangkan aplikasi bernama This is Your Digital Life. Kemudian, Cambridge Analytica pada gilirannya mengatur proses persetujuan informasi untuk penelitian di mana beberapa ratus ribu pengguna Facebook setuju untuk menyelesaikan sebuah survei hanya untuk kebutuhan akademis. Kemudian, desain Facebook memungkinkan aplikasi ini tidak hanya mengumpulkan informasi pribadi orang-orang yang setuju untuk mengikuti survei, tetapi juga informasi pribadi semua orang di jejaring sosial Facebook. Dengan cara ini, Cambridge Analytica memperoleh data dari jutaan pengguna Facebook. Berikut saya sajikan negara dengan kasus penyalahgunaan terbesar yang terdapat pada kasus ini. Posisi pertama adalah Amerika Serikat dengan 70,6 juta akun dengan presentasi 81,6%. Urutan kedua adalah Filipina dengan 1,17 juta akun dengan presentasi 1,4%. Urutan ketiga adalah Indonesia dengan 1,09 juta akun dengan presentasi 1,3%. Urutan keempat adalah Inggris dengan 1,07 juta akun dengan presentasi 1,2%. Beberapa tokoh ikut menanggapi kasus penyalahgunaan ini, termasuk CEO dan pendiri Facebook. Mark Zuckerberg selaku pendiri dan CEO Facebook berpendapat bahwa itu merupakan kesalahan besar. Saya yang mendirikan Facebook dan saya yang akan bertanggung jawab atas kasus ini. Kemudian Wawan Hari Purwanto, Direktur Komunikasi dan Informasi BIN mengatakan, jangan berikan informasi pribadi di akun media sosial karena bisa berakibat fatal dan merugikan pemilik akun. Lalu bagaimana Facebook menyikapi kecaman Indonesia dan dunia? Cara yang dilakukan adalah yang pertama mengaudit seluruh aplikasi pihak ketiga yang berjalan di Facebook, kemudian Facebook akan membatasi akses pengembang, Facebook juga akan melakukan shutdown atau pemberhentian Cambridge Analytica, dan yang terpenting Facebook akan bantu pengguna melihat aplikasi apa yang menggunakan data mereka dan bagaimana cara penghentiannya.
Apa yang harus dilakukan? Menurut saya, masyarakat seharusnya bisa menjadi lebih waspada mengenai privasi data mereka, dan organisasi yang melakukan pengumpulan data perlu memahami gagasan tentang privasi tersebut dan mulai menangani keamanan data dengan serius. Masyarakat juga harus semakin menuntut untuk mengetahui bagaimana data mereka digunakan dan di mana data itu dibagikan. Syarat dan ketentuan pengumpulan dan pemrosesan informasi pribadi harus lebih jelas untuk memenuhi persyaratan tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah pengaruh teknologi yang berkembang di dunia memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di presentasi ini jelaskan dampak negatifnya adalah penyalahgunaan yang dilakukan oleh beberapa pihak yang dapat merugikan orang lain. Sarannya adalah yang pertama, masyarakat harus lebih waspada, kemudian masyarakat harus lebih bisa memilih untuk membagikan data pribadi mereka, dan diperlukannya pengawasan. Sekian presentasi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.